selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Dan pada hari ke-37 ini kita akan belajar mengirimkan HTTP request dengan package request dengan metode put, delete, dan post. Kemudian kita juga akan belajar mengirimkan data melalui HTTP header. Nah, untuk projectnya sendiri, kita akan membuat sebuah habit tracker menggunakan suatu service namanya Pixela. Jadi Pixela ini adalah suatu service yang memungkinkan kita untuk bisa membuat suatu grafik di mana di situ kita bisa track habit kita. Ya, dan ini API-nya free dan kita bisa pakai tanpa perlu register. Nah, sebelum kita lihat code-nya, mari kita lihat dulu API dokumentasinya ya. Nah, kalau kita scroll dan ke bawah, di sini ada step by step cara menggunakan Pixela. Jadi yang pertama adalah kita perlu membuat user account dengan menggunakan suatu post request ke API ini ya dengan sebuah payload. Nah, kita lihat sekarang v1/user ini seperti apa API-nya. Nah, jadi dia API-nya metodenya adalah post, kemudian dikirimkan ke endpoint v1/users dengan beberapa request body yang kita bisa isi. Ada yang required dan ada yang optional. Di sini ada token, username, ya. Kemudian ada agree terms of service, ada not minor, dan thanks code. Kemudian setelah ke sini kita bisa lanjutkan ke step kedua, yaitu adalah membuat graph. Ya, di sini kita bisa buat graph itu yang ini ya teman-teman, dengan sebuah API call lagi ke endpoint v1/users/username/graph. Ya, yang ini. Jadi metodenya post. Di sini ada beberapa request body yang harus kita isi dan juga ada request data yang harus kita isi lewat header. Ya. Dan kemudian barulah kita bisa, setelah buat graph, barulah kita bisa lihat graph kita. Dan kita bisa isi data kita. Ya, kita bisa track habit kita. Nah, nanti kalau sudah terisi dengan endpoint ini, nanti kita bisa lihat lagi datanya di graph kita tuh harusnya sudah ter-refresh. Jadi nanti akan muncul kotak yang terisi warnanya seperti ini. Ya, artinya menandakan di hari itu kita sudah track habit kita. Seperti itu. Nah, itu adalah kurang lebih dari API-nya ya. Nah, kalau kita lihat implementasi code-nya, oke, saya pindahkan dulu ke sini. Oke. Jadi saya di sini mengimplementasi code-nya menggunakan kelas ya. Nama kelasnya adalah Pixela. Oke. Mari kita lihat isi kelasnya apa. Jadi di sini ada initialize functions-nya. Nah, ketika kita initialize kelas Pixela ini, kalau kita tidak isi tokennya, maka dianggap kita mau bikin sebuah user baru dengan username yang diberikan. Oke, jadi kalau tokennya kosong, kita akan buat user. Oke, buat user itu functionnya adalah yang ini, create user ya. Nah, jadi kita akan ambil dulu endpoint yang akan kita hit, ya, yaitu adalah endpoint user. Endpoint user itu adalah yang users ya. Nah, nanti dia akan construct nih. Jadi saya ada function di sini utility untuk mengkonstruk endpoint-nya.
ya. Jadi nanti dia bisa konstruk si API ini ya, yang seperti ini. Oke, menggunakan utility ini. Oke, kita kembali lagi dan kita akan generate token ya. Token ini dibutuhkan kalau kita lihat di dokumentasinya, dia required sebagai suatu token buat nge-authenticate user ya. Dan token ini nanti akan di-hash dan akan dipakai ya untuk request kita berikutnya ya. Jadi kita akan generate token di sini. Nah, function generate token sendiri ini simple. Jadi saya punya list alfabet A sampai Z kecil dan A sampai Z besar. Kemudian saya random aja sampai 128 kali dari list itu ya. Jadi saya nanti mempunyai list random alfabet ya sepanjang 128. Nah, kemudian saya memasukkan di sini param-paramnya yaitu token, username-nya, agree terms of service-nya, dan node miner-nya. Nah, di sini yang membedakan adalah saya menggunakan metode post. Ya, karena di dokumentasinya di sini harus menggunakan metode post. Kita masukkan URL-nya dan kita masukkan si parameter ini akan kita kirimkan dalam bentuk JSON ya. Jadi request body ini, nih kalau kalian lihat, dia dikirimkan dalam bentuk JSON. Jadi kita pakai parameter JSON, kita isi, bukan parameter ya, keyword argumen JSON, kita isi dengan variabel param. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di main py-nya, di sini kita initialize Pixela dengan username Steve Learning Node ya. Kemudian kita print Pixela tokennya. Oke. Nah, kita berhenti dulu ya sampai sini kita coba. Nah, kita akan comment code sisanya. Jadi kita akan execute sampai dia print tokennya. Oke, kita akan coba execute. Dan kita dapat HTTP 400 client error ya, bad request katanya. Oke, kenapa coba bad request? Kita lihat ya. Kenapa bad request? Pixel.love v1 users ya. v1 users. Oke, kita akan coba di function create user kita akan coba untuk print. Nah, sini ya, kita akan coba untuk print response.text ya. Jadi kita akan coba lihat response dari API-nya seperti apa untuk mendapatkan detailnya. Nah, dia bilang invalid username, the input row of username is A sampai Z. Oke. Oh, panjangnya 32 ya. Username ini. Oke. Menarik. Oke, seperti ini dan dolar. Oke, kita akan coba.
Menarik. Oke. Saya akan seperti ini. Nah, saya akan di sini saya akan coba return dulu ya. Saya akan coba pakai username yang valid ya, Steve Learning Note. Oh, iya, kecil ya. Alfabetnya harus kecil. Kita execute dan none ya, berarti lolos. Kalau bisa saya tanda seru, tidak lolos ya. Oke, so kita akan balikin lagi. Oke, nah ini udah benar. Berarti yang ini is valid graph ID. Butuh tanda seru ya. Tanda dolar, bukan tanda seru. Oke, token. Di sini juga ada validation ya. Tapi harusnya bisa sih. Oke, kita akan coba execute sekarang. Jadi tadi saya sudah ketemu permasalahannya adalah username-nya tidak valid karena contains underscore. Jadi saya buat sebuah function is valid username untuk bisa cek apakah username yang dikasih itu valid atau enggak berdasarkan pattern ini. Dapatnya dari mana? Dari dokumentasinya ya. Jadi kita menggunakan package re, kemudian kita compile dulu si template-nya, dan kemudian kita search, dan kalau dia ketemu dia akan true, otherwise false ya. Dan is valid username ini kita cek di sini, dan kalau dia nggak valid kita akan throw raise exception. Kita bilang kalau value error, di mana invalid username, dan harus compile dengan rules yang ini. Nah, sekarang harusnya username kita sudah comply, jadi tidak ada underscore lagi. Kita coba execute. Dan ini sukses ya. Sukses ya, oke. Dan ini adalah token kita. Ya, panjang sekali. Oke. Ya, panjang sekali tokennya. Tokennya saya akan simpan di sini untuk dipakai kemudian hari. Ya, jadi saya tidak perlu bikin username-nya lagi. Nah, sekarang usernya sudah bikin, dan dengan menggunakan token yang ini, ya kan, dengan username ini. Jadi langkah berikutnya kita bisa masukkan ini ke variabel token, dan ya ini bisa kita masukkan ke dalam kutip, kemudian kita masukkan token yang sini. Dengan memasukkan token di sini, jadi kita tidak perlu lagi untuk bikin user baru karena sudah ada tokennya. Pixel lah ya, kita sudah tidak perlu print. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan bikin grafnya ya. Caranya adalah di sini kita menggunakan metode create graph ya. Jadi create graph ini dia terima berbagai macam parameter. Oke, ada graph ID, ada name, dan lain sebagainya yang sesuai dengan dokumentasinya ya. Ada unit, unitnya apa, quantity type-nya apa, dan warna si grafnya ya. Dan di sini saya seperti biasa generate URL-nya, saya ambil yang bagian create graph dan saya masukkan username-nya karena endpoint-nya yang create graph, sebentar. Yang ini ya, create graph. Oke, nah dia butuh username di sini ya. Oke, jadi username ini nanti akan replace endpoint create graph, username yang ini. Ya, akan di-replace dengan username kita. Dan ada quantity type dan color ya. Quantity type ini
harus di antara float atau integer, ya, quantity type, ya, ini ya. Oke, integer atau float. Kemudian ada color ini yang ini ya. Dia menggunakan bahasa Jepang, jadi Shibafu, Momiji, dan seterusnya. Jadi di sini saya mapping warna dengan bahasa Jepang ya. Bukan bahasa Jepangnya ya, tapi lebih ke ya warna yang mereka define di sini. Kemudian ya saya generate construct-nya seperti biasa. Ya, tidak ada yang baru di sini. Nah, yang baru di sini adalah saya kirimkan header ya. Karena ini dibutuhkan header X user token di sini required, dan kita masukkan tokennya ya. Dan kita di sini menggunakan post lagi. Oke, jadi di main file kita, jadi kita create graph. Nah, kalau sudah create graph, kita akan print si graph URL-nya ya. Jadi ini akan saya execute sekarang. Oke, kita execute. Boom. Oke, got unexpected keyword argument header. Itu di mana? Oke, kita akan cek ya. Di sini ya, create graph. Oke, header. Oke, header. Kenapa tidak bisa? Parameter ya. URL, data, JSON, request ya. Pakai S ya, headers. Saya lupa pakai S. Saya akan tambahkan S biar lebih dingin ya. Berarti di yang lainnya juga saya perlu tambahkan S-nya dulu. Oke, sepertinya sudah semua pakai S. Oke, kita akan coba execute lagi. Oke, dia ada apa ini? Client error not found ya, untuk URL yang ini. Oke, kita debug dulu sebentar. Oke, username, self username ya. Oke, kita coba print self.username, print dulu ya. Oke, username-nya ada. Oke, kita coba ke function get endpoint. Oke, tadi adalah endpoint-nya create graph ya. Kita akan coba ke atas, create graph, username. Replace username. Oke, apakah harus seperti ini? Kita assign. Oke, kita akan coba ya. Kita execute. Oke, jalan ya. Ya, sekarang sebentar. Oke, tadi adalah create graph ya, ini sudah tidak perlu di print. Nah, sekarang username kita, graph kita sudah terbuat dengan ID G1 dengan nama Daily Bread. Dan di sini adalah link ke grafiknya ya. Jadi kita copy ya. Untuk mendapatkan link ini tinggal mengikuti saja API graph-nya ya, yang ini teman-teman.
Ya, yang ini ya. Jadi pixel.la, v1 user, username kalian, graphs, dan ini adalah graph ID-nya apa. Nah, URL tadi tinggal di execute aja di browser, dan voila, ini adalah graph kita ya, masih kosong. Oke, nah lanjut. Kita akan print yang create graph-nya karena kita sudah create. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan minta input berapa banyak ayat yang dibaca hari ini. Nah, ini karena saya bikin graph untuk tracking saya baca kitab ya tiap hari. Nah, jadi kita minta input kuantitinya, kita masukkan ke dalam si create pixel. Nah, function create pixel ini dia menerima beberapa parameter yaitu graph ID, ya, date sama quantity. Oke, graph ID adalah graph yang mau kita tambahkan si pixelnya, ya, yang ini ya, ditambahkan pixelnya. Kemudian date adalah tanggal di mana kita mau menambahkan pixelnya di hari apa gitu ya. Dan kuantitinya ya berapa. Jadi kalau misalnya satuannya, tadi kan kita isi satuan ya, unit. Itu kita bikin graph. Ya, dan waktu itu saya bikin unitnya adalah chapter atau ayat. Jadi satuannya adalah ayat ya. Bukan ayat, pas. Ya, ayat benar. Ayat. Oke, sekarang kita akan execute lagi function yang ini ya. Kita akan execute. Berapa banyak ayat yang dibaca ini? Saya akan masukkan 1. Bentar. Selesai ya. Dan ini harusnya pixel kita sudah terupdate ya di tanggal 26 ya. Jadi kita refresh lagi browser kita. Oke, di mana? Tidak terlihat ya. Oh ya. Kayaknya belakangnya saya harus tambahin .html ya, teman-teman. Nah, oke. Belakangnya harus ada HTML. Yap. Dan di tanggal bulan 6 ya. Bulan 6, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan 6 ya. Ini baru sampai tanggal 19. Kenapa dia baru tanggal 19? Saya tidak tahu ya. Total pixelnya 1 pixel, betul. View image. Tapi tidak ada di sini ya. Apa karena tidak bisa paginasi? Today no chapter ya. Tanggal berapa today? Oke, saya akan coba untuk date-nya saya coba masukkan manual ya. Oke, saya akan coba masukkan manual 2021 bulan 6. Ini katakanlah saya coba di tanggal
5 ya. 05. Oke, saya akan coba execute. 10 ya. Oke, saya akan execute dan voila ini ya. Tanggal 5 ya. Kalau di tanggal 26 saya akan execute dan oke, saya akan refresh lagi. Oke, sepertinya data di tanggal 26 tidak terrecord ya. Di chart ini bulan Juninya baru sampai tanggal 25 ya. Oke, jadi belum ada tanggal 26. Nah, mungkin karena kita perlu masukin date-nya itu dalam, bentar ya, mungkin ada timestamp-nya waktu kita post value ke graph ya. Coba saya baca lagi dokumentasinya. Oke, di sini nggak ada. Mungkin waktu kita bikin grafnya. Oke, ini adalah waktu kita bikin grafnya dan oh iya ini adalah time zone. Ya. Oke, kalau gitu kita harus update si graf kita. Nah, caranya di sini ada API dokumentasi, cari yang update the graph. Ya, metodenya adalah put. Oke, dan di sini bisa ganti time zone ya. Nah, metode ini v1 username graph ID itu yang ini ya. Kita bisa pakai yang graph. Kita bikin dulu. Saya di sini belum punya metode untuk update graph ya. Baru adanya delete graph sama create graph. Nah, kita bisa bikin dev update graph ya. Self. Nah, ini kita isi graph ID-nya apa? Oke. Kita akan generate URL-nya. Ini sama kayak gini. Dan ini juga butuh header. Kita isi juga header-nya. Oke, sama ya. Oke. Nah, kita butuh update si time zone-nya aja ya untuk saat ini. Jadi, kita akan execute one time aja dulu. Jadi nggak usah dibikin cantik dulu ya function update grafnya. It's okay. Jadi kita akan bikin param time zone. Nah, kita akan masukin Asia/Jakarta ya. Time zone, oke. Kemudian kita akan panggil ini. Oke, kita akan print aja di sini response.text-nya. Oke, kita panggil dulu keyword argument JSON, kita masukkan si paramnya ya. Kayak gitu. Oke, update graph. Oke, kita akan coba untuk panggil pixela.update graph ya. Kita masukkan si graph ID-nya. Oke, graph ID. Nah, ini kita komen dulu, kita execute. Oke, sukses ya. Sukses teman-teman. Jadi specified graph ID not exist ya. Wow, kenapa? Oh, saya tahu kenapa bisa ya. Karena metode kita
delete ya, harusnya put. Salah ya teman-teman. It's okay. It's okay, it's alright ya. Jadi di function create pixelnya, saya akan masukkan di sini time zone-nya, biar langsung betul ya. Kita akan coba bikin lagi. Kita masukin lagi. Ini tadi saya pakai function that strtftm ya. Nah, ini persen y, persen m, dan persen d. Oke, kita harus create lagi pixelnya. Oke, jadi ini saya akan hapus saja update-nya. Oke, saya akan generate ulang si create graph ini ya. Dan saya akan langsung aja generate si inputnya ya. Jadi saya akan execute. Saya akan isi 50. Oke, berhasil ya. Dan ini saya mau tutup dulu di komen. Jadi nggak usah dibikin lagi ya nextnya. Oke. Kita akan refresh lagi. Ini harusnya sudah ada sekarang. Siap ya. Ya, tapi tetap belum ada ya. Tanggal 26 ya somehow di sini. Entah kenapa. Meskipun kita sudah edit tadi pakai Asia Jakarta. Time zone-nya UTC. Oke, kenapa masih UTC? Saya sudah ganti tadi time zone-nya pakai Asia Jakarta. Waktu bikin create graph ya. Create graph ini, belum ya. Tadi saya copy kemana ya? Create pixel ya saya. Oke. Maafkan saya teman-teman ya. Oke, nggak apa. Kita akan coba delete graph. Nah, sudah punya function delete graph. Jadi kita akan delete aja si pixel.delete graph ID. Ya, kita akan delete. Kita akan execute. Oke ya, ke delete. Ini harusnya hilang. Oke, dan kita akan bikin lagi si grafnya. Kita execute. Oke. Kita refresh, sudah terbuat dan time zone kita Asia Jakarta ya. Nah, sekarang sudah muncul tanggal 26 ya. Betul, time zone-nya sudah betul sekarang ya. So, kita akan masukkan pixel kita ke dalamnya. Oke, kita hit. Kita akan masukkan 50. Oke, kita refresh. Dan sekarang kita sudah bisa lihat data kita sudah ada di sini ya. 50 chapter di tanggal 26 bulan 6. Oke, tadi salah time zone ya. Nah, tadi kita sudah mencoba metode put, delete, dan post ya melalui project sederhana ini dan sudah berhasil ya. Nah, kalian bisa mengembangkan lagi program ini lebih advance kalau kalian mau ya. Karena masih banyak API yang belum kita bahas ya. Ada graph start, kemudian ada get a pixel. Dan kalian juga bisa bikin fitur untuk save si tokennya ya di suatu file. Jadi ketika aplikasi ini di-execute lagi, tokennya kalian tidak perlu ingat-ingat ya, sudah di-save di dalam sebuah file. Ya, kurang lebih itu adalah pembelajaran kita di hari ini. Dan di hari berikutnya kita akan membuat sebuah workout tracking dengan Google Sheets. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa kembali.